dampak hambatan pendengaran pada anak. Oke, di sini saya tidak ada sendiri, ada saya Hilda Priani, saya Latifah Nawal Sajida, saya Fauzia Udia nanti. Oke, kita langsung masuk ke jurnal yang pertama terkait identitas artikel. Yang pertama judul artikel yaitu Hearing Impairment and its Impact on Children and Parents in Pakistan. Nama penulis yaitu Nazia Mumtaz, Gulam Sangkulay, dan Muhammad Nafer Babul. Nama jurnal, volume, nomor, halaman, dan tahun terbit yaitu East Mediterranean Health Journal, volume 29, nomor 1, halaman 3 sampai 39 tahun 2023. Nama database tempat artikel ditemukan yaitu EMHJ Open Access. Jenis artikel yaitu research article. Bagian kedua yaitu tujuan penelitian, yaitu dari artikel ini ingin mengetahui lebih dalam bagaimana hambatan pendengaran mempengaruhi partisipasi anak dalam aktivitas sosial serta beban finansial yang dialami oleh orang tua mereka. Hambatan pendengaran itu sendiri merupakan kondisi kehilangan pendengaran yang sering kali diperburuk oleh keterlambatan identifikasi medis dan kepercayaan budaya tertentu di Pakistan, sehingga umat ini berupaya memetakan besarnya tantangan psikososial dan ekonomi yang timbul akibat kondisi tersebut. Metode penelitiannya yaitu peneliti menerapkan desain studi cross sectional dengan melibatkan 377 orang tua anak penyandang hambatan pendengaran usia 4-15 tahun. Sebab penelitian diambil melalui teknik convenient sampling dari berbagai sekolah luar biasa dan rumah sakit di wilayah Islamabad serta Lahore. Pengumpulan data menggunakan kuesioner terstruktur 15 sistem dan hasil dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak SPSS versi 21. Temuan yaitu sebanyak 7,5% anak mengalami tantangan moderat dalam aktivitas komunitas. Kemudian 39% orang tua menanggung beban ekonomi tingkat menengah. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas anak dengan kelambatan pendengaran mengalami kesulitan signifikan dalam berinteraksi pada kegiatan komunitas dan orang tua yang menanggung beban ekonomi yang nyata. Kemudian untuk kesimpulan peneliti menyimpulkan bahwa hambatan pendengaran berdampak luas pada isolasi sosial anak dan menciptakan tekanan finansial bagi keluarga akibat kegagalan sistem deteksi dini. Kemudian masuk ke bagian 3 yaitu analisis penyebab hambatan pendengaran. Yang pertama, faktor penyebab apa saja yang diidentifikasi dalam artikel yaitu postnatal, ketiadaan program screening pendengaran dini. Yang kedua yaitu sosiokultural, yaitu kepercayaan tradisional masyarakat yang memicu keengganan orang tua dalam mencari perawatan klinis dini. Selain itu, kendala finansial pada tingkat makro menyebabkan keterbatasan akses terhadap teknologi diagnostik yang akurat serta minimnya ketersediaan epidemiologi yang memadai. Kemudian bagaimana peneliti menjelaskan mekanismenya, yaitu mekanisme hambatan bermula dari kegagalan identifikasi pada usia kritis yang menghambat perkembangan fungsi auditori dan linguistik. Kondisi ini menyebabkan anak kehilangan kemampuan memproses isyarat suara lingkungan sehingga terjadi kegagalan komunikasi fungsional yang memiliki isolasi sosial. Apakah ada faktor risiko yang ditekan? Mengapa tersebut penting? Faktor risiko spesifik yang ditekankan adalah kegagalan profesional dalam proses rujukan dan diagnosis awal akibat penggunaan metode tes manual yang tidak akurat seperti jentikan jari atau sentuhan tangan. Hal ini sangat krusial karena identifikasi yang terlambat ini melampaui usia 24 bulan secara dramatis menurunkan efektivitas rehabilitasi dan meningkatkan beban finansial keluarga yang secara signifikan. Kemudian apa implikasi dari temuan penyebab ini? Yaitu temuan ini memberikan implikasi pada pentingnya standarisasi protokol screening pendengaran bayi baru lahir pada seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia untuk mencegah dampak disabilitas yang lebih berat. Pemerintah perlu mengintegrasikan layanan medis dengan kampanye edukasi publik guna memitigasi hambatan sosiokultural dan stigma dalam deteksi dini. Strategi pencegahannya akan difokuskan pada penguatan sistem rujukan agar intervensi dapat dilakukan sebelum anak mencapai usia 6 bulan guna mengoptimalkan potensi perkembangan sosial mereka. Oke, kita masuk ke bagian keempat yaitu analisis dampak hambatan pendengaran. Untuk yang pertama itu dampak apa saja yang dibahas. Nah, dampak yang terjadi ini sangat luas, mencakup aspek bahasa, sosial, emosional, kognitif, akademik, hingga bisa berdampak pada ekonomi keluarga. Pada aspek yang pertama, dampak yang terjadi adalah pada perkembangan bahasa dan juga komunikasi, di mana anak mengalami keterlambatan dalam berbicara, memahami bahasa, serta mengekspresikan diri. Nah, hal ini disebabkan karena keterbatasan dalam menerima rangsangan auditif sejak dini.
emosional anak, yaitu anak akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungan, merasa terisolasi, serta memiliki kepercayaan diri yang rendah. Kondisi ini hal ini juga diperkuat oleh Mola Pisa dan Masa, yaitu kondisi ini terlihat dari tingginya presentasi anak yang mengalami hambatan dalam aktivitas sosial. Nah, keterlambatan bahasa juga berdampak negatif pada perkembangan sosial dan juga kepercayaan diri. Dampak yang ketiga pada perkembangan kognitif dan juga akademik, di mana keterbatasan bahasa menyebabkan anak sulit memahami materi pelajaran, terutama yang berbasis verbal, sehingga berdampak pada rendahnya pencapaian akademik. Hal ini juga diperkuat, yaitu di mana masalah akademik, sosial, emosional, dan juga perilaku. Dampak keempat pada perilaku dan juga kesehatan mental, seperti munculnya frustasi, kecemasan, dan kesulitan berkonsentrasi akibat hambatan dalam komunikasi dan juga interaksi sosial. Lalu bagaimana hambatan pendengaran tersebut mempengaruhi proses belajar anak di sekolah? Hambatan pendengaran mempengaruhi proses belajar anak di sekolah terhadap informasi yang disampaikan secara verbal. Anak akan mengalami kesulitan dalam memahami instruksi guru. Hal ini berdampak pada respon yang kurang tepat terhadap situasi belajar. Selain itu, rendahnya partisipasi anak dalam kegiatan di kelas serta menurunnya kepercayaan diri yang pada akhirnya menghambat pencapaian akademik secara keseluruhan. Lalu, apakah temuan dampak dalam artikel konsisten dengan kondisi anak dengan hambatan pendengaran di Indonesia? Nah, artikel ini menunjukkan konsistensi yang cukup tinggi dengan kondisi yang ada di Indonesia, tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan inklusif, rendahnya pemahaman orang tua, serta stigma sosial juga ditemukan dalam konteks Indonesia. Hal ini juga diperkuat, yaitu stigma negatif masyarakat dan minimnya pemahaman orang tua menjadi faktor penghambat implementasi pendidikan inklusif. Selain itu, keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten serta infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Maka dari itu, permasalahan yang dihadapi Pakistan memiliki kemiripan dengan kondisi yang ada di Indonesia, terutama dalam hal kurangnya sistem deteksi dini dan juga kurangnya pendidikan yang memadai. Lalu dampak mana yang menurut kita paling signifikan bagi calon guru nantinya? Dampak yang paling signifikan bagi calon guru yaitu pada aspek bahasa dan juga komunikasi. Hal ini dikarenakan bahasa merupakan fondasi utama dalam proses pembelajaran di tingkat dasar, sehingga gangguan ini akan berdampak langsung pada kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran, berinteraksi dengan guru dan teman sebaya, serta dalam mengembangkan potensi akademiknya. Lalu kita masuk ke bagian 5, yaitu relevansi bagi calon guru SD dan juga kelas inklusif. Berdasarkan temuan artikel ini, strategi atau akomodasi pelajaran apa yang Anda terapkan? Strategi atau akomodasi pembelajaran yang kami terapkan di kelas SD inklusif nantinya ialah dengan penggunaan metode pembelajaran visual, pengulangan instruksi, serta pembelajaran berbasis teman sebaya. Salah satu strategi yang efektif lainnya ialah peer assisted learning, yang dimana dapat meningkatkan perkembangan bahasa dan juga sosial. Selain itu, pengembangan program adaptasi sekolah juga penting untuk membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar. Lalu, bagaimana temuan ini memperkuat atau mengubah pemahaman kita sebelumnya tentang hambatan pendengaran? Sebelumnya kami cenderung memahami hambatan pendengaran hanya sebagai keterbatasan dalam mendengar suara atau instruksi guru. Namun setelah menganalisis artikel ini, kami menyadari bahwa dampaknya jauh lebih luas, mencakup aspek bahasa, sosial, emosional. Kami juga mulai memahami bahwa kesulitan belajar yang dialami siswa dengan hambatan pendengaran bukan semata-mata karena kurangnya kemampuan kognitif, tetapi lebih kepada keterbatasan akses terhadap informasi dan juga komunikasi. Nah, hal ini membuat kami berpikir bahwa sebagai guru, kami tidak hanya bisa mengandalkan metode pembelajaran konvensional yang berbasis verbal, tetapi harus mampu menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif, misalnya dengan menggunakan media visual, bahasa tubuh, serta pendekatan yang lebih interaktif. Dengan kata lain, pemahaman kami berubah dari yang semula sempit menjadi lebih holistik dan juga empatik terhadap kebutuhan siswa dengan hambatan pendengaran. Lalu, apa keterbatasan artikel ini dalam konteks pendidikan di Indonesia? Menurut kami, artikel ini lebih banyak membahas dampak sosial dan juga ekonomi dalam konteks Pakistan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia yang memiliki sistem budaya dan juga kebijakan yang berbeda. Selain itu, artikel ini juga kurang membahas secara mendalam tentang strategi pembelajaran konkret yang dapat diterapkan oleh guru di kelas inklusif. Padahal bagi calon guru, informasi mengenai praktik pembelajaran sangat penting. Lalu, rekomendasi apa yang dapat kita terapkan untuk kita berikan kepada sekolah atau guru berdasarkan temuan artikel ini? Nah, rekomendasi yang kami berikan kepada sekolah atau guru adalah sekolah atau guru perlu meningkatkan upaya deteksi dini terhadap hambatan pendengaran, memberikan pelatihan kepada guru mengenai pendidikan inklusif, serta mengembangkan metode pembelajaran yang adaptif dan juga berbasis kebutuhan siswa. Selanjutnya, kekuatan dari keterbatasan
artikel. Di sini kekuatan metodologis artikel ini terletak pada penggunaan desain cross-seksional yang mampu memberikan gambaran kondisi secara menyeluruh dalam satu waktu. Jumlah sampel yang cukup besar yaitu 377 responden sehingga meningkatkan kekuatan statistik. Penggunaan kuesioner terstruktur yang memudahkan pengumpulan data secara sistematis dan efisien. Analisis data menggunakan korelasi Pearson yang mampu menunjukkan hubungan antara variabel secara kuantitatif, serta pengambilan data dari berbagai institusi seperti rumah sakit dan sekolah khusus yang membuat data lebih beragam dan representatif. Selain itu didukung oleh artikel lain yang menegaskan relevansi faktor lingkungan, pendidikan inklusif, serta pentingnya program adaptasi sekolah bagi anak dengan gangguan pendengaran, sehingga memperkuat kontribusi praktis dan implikasi pendidikan dari penelitian tersebut. Keterbatasan yang dilakukan dalam penelitian meliputi penggunaan teknik convenience sampling yang berpotensi menimbulkan bias dan membatasi generasi hasil, desain cross-seksional yang tidak mampu menjelaskan hubungan sebab akibat secara mendalam, dan penggunaan data self-report dari orang tua yang rentan terhadap bias subjektivitas. Relevansi dan generalisabilitas temuan bagi konteks Asia Tenggara atau Indonesia. Nah, dari segi ini penelitian terlihat dari kesesuaian dengan konteks negara dan negara berkembang di Asia Tenggara termasuk Indonesia, terutama pada masalah keterlambatan deteksi gangguan pendengaran, keterbatasan layanan kesehatan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Namun dari sisi generalisabilitas, temuan penelitian perlu disikapi dengan hati-hati karena adanya perbedaan sistem pendidikan, kebijakan pemerintah, serta kondisi sosial budaya antar negara yang dapat mempengaruhi penerapan hasil penelitian. Nah, di sini kesimpulannya, hal terpenting yang saya pelajari dari artikel ini adalah pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran dalam menentukan perkembangan anak secara menyeluruh, dampak keterlambatan deteksi yang dapat menyebabkan hambatan pada perkembangan bahasa, komunikasi, dan interaksi sosial, pengaruh tingkat keparahan gangguan terhadap besarnya kesulitan yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan, serta adanya dampak tidak langsung berupa beban finansial yang cukup besar bagi orang tua dalam proses pemeriksaan, terapi, dan penanganan lanjutan. Di sini bagaimana pengetahuan ini akan mempengaruhi praktik mengajar. Pengetahuan ini akan mempengaruhi praktik mengajar dengan meningkatkan pemahaman bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda, mendorong kepekaan dalam mengenali tanda-tanda kesulitan komunikasi pada siswa, mendorong penerapan strategi pembelajaran yang lebih inklusif, serta penggunaan media visual dan bahasa yang jelas. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Boleh Rizka. saya Rizka Sapira, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana hambatan pendengaran ini bisa mempengaruhi proses belajar dan juga perkembangan sosial anak di sekolah menurut temuan dalam laporan tersebut? Baik, pertanyaan kita akan diskusikan terlebih dahulu. Oke, izin menjawab pertanyaan Rizka. Tadi pertanyaannya itu bagaimana hambatan pendengaran mempengaruhi proses belajar dan perkembangan usia anak di sekolah menurut temuan dalam laporan tersebut ya? Oke, untuk jawabannya itu hambatan pendengaran menyebabkan anak kesulitan memahami instruksi guru yang disampaikan secara verbal, yang kemudian berdampak pada respon belajar yang kurang cepat dan rendahnya partisipasi di kelas. Secara sosial, keterbatasan komunikasi ini memicu isolasi sosial, masa rendah diri, serta kesulitan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, dampak ini juga seringkali berujung pada
penurunan percaya diri dan pencapaian akademik secara keseluruhan. Apakah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya